Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kedua ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang menampilkan objek kajian penelitian pendidikan bahasa Arab pada aspek linguistik. Sekarang video yang kedua insya Allah akan membahas tentang objek kajian penelitian pendidikan bahasa Arab pada tataran non-linguistik, yang mana video ini dibuat untuk membantu teman-teman dalam menemukan inspirasi dalam mencari tema-tema kajian penelitian, khususnya pada bidang pendidikan bahasa Arab. Baiklah, kita lanjut pada slide selanjutnya, yang dinamakan dengan non-linguistik di sini meliputi setidaknya ada 4 aspek. Yang pertama adalah metodologi, kemudian kurikulum dan kebijakan pendidikan, kemudian ada dari segi peserta didik dan pendidik. Dalam video kali ini kita akan membahas 2 aspek terlebih dahulu, yaitu metodologi dan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang objek peserta didik dan pendidik. Baiklah, dalam metodologi setidaknya ada beberapa aspek kajian. Yang pertama adalah metode pembelajaran, atau termasuk juga di dalamnya di sini ada pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Kita mengingat lagi atau mengulas lagi dalam metode pembelajaran itu, metode pembelajaran bahasa Arab yang ada adalah diantaranya ada thoriqah mubasyarah, ada thoriqah qawaid wa at-tarjamah, kemudian ada thoriqah as-sam'iyyah asy-syafawiyah, ada thoriqah al-qira'ah, ada thoriqah al-intiqaiyah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diantaranya ada active learning. Di dalam active learning itu ada beberapa strategi, ada snowball, ada jigsaw, ada role play, dan lain-lain. Kemudian setelah strategi pembelajaran ada media pembelajaran. Media pembelajaran ada kalanya dia visual, ada audio visual, ada menggunakan media kartu, wayang atau boneka, kemudian ada aplikasi-aplikasi di Android atau komputer, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tentang permainan edukatif pembelajaran bahasa Arab. Kita sering menggunakan beberapa atau mempraktikkan beberapa permainan edukatif. Di antaranya ada tebak kata, ada tebak gambar, ada ular tangga, ada teka-teki, ada puzzle, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu bahwa aspek metodologi tadi ada 4 atau ditambah 1 lagi dengan pendekatan pembelajaran, tentunya kita bertanya-tanya, apa yang diteliti dari tema-tema metodologi tersebut? Nah, kita bisa melihat tulisan yang diberi warna berbeda-beda. Yang pertama adalah tentang eksperimentasi. Apa itu eksperimentasi? Eksperimentasi ini berkaitan dengan perihal proses, perbuatan, tindakan, dan lain sebagainya, yaitu membuat atau melakukan eksperimen atau percobaan.
Ya, walaupun biasanya dilakukan dalam bidang seni, tetapi eksperimentasi ini dalam hal pendidikan, khususnya penerapan metode, media, atau strategi juga bisa digunakan. Contohnya adalah eksperimentasi metode X dalam pembelajaran qiraah di kelas 8 MTS Negeri ... Nah, ketika judul penelitian eksperimentasi, maka penelitiannya adalah dengan penelitian tindakan kelas, yaitu kita adakan percobaan terhadap metode tertentu melalui beberapa siklus, ya, siklus ke-1, siklus kedua, dan seterusnya, untuk mendapatkan informasi apakah ada perubahan nilai, perubahan sikap, ya, atau hasil dari penerapan metode tertentu terhadap pembelajaran bahasa Arab, atau bisa juga kita pisah-pisah, ya, pembelajaran qiraahnya saja, atau pembelajaran kalamnya saja, pembelajaran kitabahnya saja, atau pembelajaran nahwu, shorof saja. Itu tentang eksperimentasi. Yang kedua adalah tentang efektivitasnya. Ya, apa itu efektivitas? Efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini contohnya adalah efektivitas penggunaan strategi X dalam pembelajaran muhadasah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah ... pada tahun ajaran ... ya. Jika efektivitas, maka penelitian ini ingin menggali apakah strategi tertentu, apakah metode tertentu, apakah media pembelajaran tertentu, dan apakah permainan edukatif tertentu ini efektif dalam meningkatkan hasil, efektif dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berbahasa siswa pada kelas tertentu. Nah, penelitian efektivitas ini sama dengan yang di atas, ya, bisa berupa kuantitatif atau juga dilakukan dalam frame penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh, ya. Contoh di sini adalah pengaruh media flashcard, ya, untuk peningkatan perbendaharaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS mana atau Aliyah mana. Pada penelitian pengaruh ini kita berbicara tentang antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini atau kita ketika melihat judul pengaruh media, maka variabel independen atau yang mempengaruhi adalah media flashcard, kemudian yang dipengaruhi adalah variabel dependen, peningkatan perbendaharaan kosakata. Baik, ini juga penelitiannya adalah menggunakan metode kuantitatif. Jadi penelitiannya adalah kuantitatif. Kemudian selanjutnya adalah implementasi atau penerapan. Contohnya di sini implementasi pembelajaran amsilati sebagai metode praktis membaca kitab kuning.
analisis proses pembelajaran di Pondok Pesantren X pada tahun ajaran titik-titik. Nah, implementasi atau penerapan ini sifatnya lebih kepada penelitian kualitatif, yaitu deskriptif analitif terhadap penerapan metode tertentu ya di institusi tertentu. Di dalam penelitian itu akan digali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian juga dianalisis. Setelah implementasi penerapan yaitu deskripsi. Ini sama sebetulnya dengan implementasi atau penerapan, namun dalam deskripsi ini sebetulnya tidak hanya penerapan di lapangan, tetapi bisa juga studi pustaka. Misal ada tokoh tertentu atau ilmuwan tertentu atau penulis buku tertentu mempunyai gagasan tentang metode pembelajaran, mempunyai gagasan tentang strategi pembelajaran, atau mempunyai gagasan tentang media pembelajaran. Kita lakukan analisis, ya, kita deskripsikan juga terhadap metode tersebut, ya, berdasarkan teori-teori yang ada. Itu deskripsi, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa deskripsi di sini tidak hanya penerapan metode dalam lapangan, ya, atau di sekolah-sekolah tertentu, tapi bisa juga pada pemikiran seorang tokoh atau yang termuat dalam buku. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan atau kita kenal dengan research and development. Penelitian pengembangan ini ada kalanya bisa mengembangkan suatu yang sudah ada sebelumnya, dikembangkan agar menjadi lebih baik, atau menemukan satu desain metode tertentu, desain media tertentu, desain permainan pembelajaran tertentu. Jadi dimulai dari awal, ya, menemukan. Itu dinamakan dengan penelitian dan pengembangan. Contohnya adalah pengembangan media pembelajaran X bagi kalangan siswa difabel. Dalam hal ini tunanetra di SMPLB titik-titik. Kita membuat satu rancangan, membuat satu desain media pembelajaran khusus bagi siswa difabel dalam belajar bahasa Arab. Ya, bisa melalui aplikasi Android atau bisa menulis dengan huruf braille dan lain sebagainya. Oke, itu terkait tentang metodologi. Sekarang yang kedua adalah kurikulum mata pelajaran bahasa Arab. Kurikulum mata pelajaran bahasa Arab ini meliputi banyak aspek, ya, mengingat definisi dari kurikulum itu sendiri. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 1 Ayat 19, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Melihat definisi tersebut, maka sebetulnya kajian dari atau pembahasan kurikulum itu sangatlah luas. Akan tetapi dalam penelitian, ya, skupnya kita batasi, artinya yang bisa memungkinkan dilakukan penelitian. Di antaranya adalah
meneliti tentang model pengembangan kurikulum. Ya, contoh ada judul skripsi yaitu pengembangan kurikulum bahasa Arab tahun 2010 dan implementasinya di Diniyah Takmiliyah An-Najah Semarang misalnya. Jadi dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menginformasikan, kemudian menganalisis model pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh instansi tertentu terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua adalah tentang kebijakan, ya, kebijakan pendidikan atau kebijakan pemberlakuan kurikulum tertentu. Contoh, kebijakan pemberlakuan kurikulum berbasis pesantren dan dampaknya pada mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Nizamiyah Solo misalnya. Nah, penelitian ini juga masih tentang deskriptif, ya, kemudian analitif, kemudian tentang penggalian informasi terkait penerapan kebijakan kurikulum tertentu di lembaga atau instansi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah buku ajar atau buku teks. Buku ajar atau buku teks ini bisa kita telah atau kita gali, kita teliti dari segi satu efektivitasnya, kemudian ada implementasinya. Bisa juga kita adakan analisis isi, bisa juga analisis kesalahan bahasa yang ada di buku tersebut. Bisa juga analisis tingkat kesesuaian dengan standar nasional buku teks misalnya. Sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian ada analisis semiotik. Semiotik itu simbol, tanda atau gambar yang digunakan di dalam buku teks apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada analisis tingkat kesukaran. Ini tentunya berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan. Kemudian dari kurikulum juga kita bisa meneliti tentang program ekstrakurikuler yang diterapkan di lembaga tertentu, ya, atau di sekolah tertentu. Contohnya adalah pengaruh kegiatan muhadasah usbu'iyah terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab di Madrasah Aliyah X. Oke, di sini ada satu kegiatan ekstrakurikuler, khususnya dalam atau yang kaitannya dengan bahasa Arab. Di sini ada muhadasah usbu'iyah atau muhadasah mingguan. Nah, kita teliti bagaimana pengaruhnya kegiatan ekstrakurikuler tersebut terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab. Nah, ini tentunya penelitiannya nanti dengan menggunakan metode tes, ya. Kemudian tentang evaluasi kurikulumnya. Contoh pelaksanaan evaluasi perkembangan mata pelajaran bahasa Arab di titik-titik. Pelaksanaan evaluasi. Jadi bagaimana sih evaluasi yang diadakan di lembaga tertentu. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan belajar mengajar kemahiran bahasa Arab. Ini juga bisa kita teliti dari segi proses atau problematika. Ya, pada pembelajaran mufrodat, pada pembelajaran istima, pada pembelajaran kalam atau pada pembelajaran qiraah, pada pembelajaran kitabah, pembelajaran qawaid, nahwu, shorof. Nah, itulah beberapa aspek dalam segi kurikulum bahasa Arab yang bisa kita teliti. Demikian penjelasan pada video kedua kali ini. Insya Allah pada video yang ketiga kita akan membahas
dari segi atau dari objek, peserta didik, dan pendidik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.